kalian bisa panggil dengan sebutan Miss Ica. Nah, kali ini Miss Ica mau membagikan kalian materi seputar Pancasila. Sebelum mendengarkan materi, silakan siapkan dulu buku catatan kalian, buku PPKN kalian, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa untuk kasih komen di bawah ini ya. Nah, kalian pasti udah gak asing kan dengan sebutan Pancasila. Bahkan kalian sering mengucap ulang Pancasila saat kalian melaksanakan upacara. Sesuai dengan lagu Garuda Pancasila, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pancasila merupakan dasar negara kita, yaitu dasar negara Indonesia. Dan panca itu memiliki arti 5, sedangkan sila memiliki arti dasar, sehingga Pancasila memiliki arti 5 dasar. Nah anak-anak, apa kalian tahu bagaimana proses pembentukan Pancasila? Pancasila dirumuskan pada sidang BPUPKI yang pertama yang terjadi di tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, kalian pasti tahu kan tanggal 1 Juni itu kita selalu peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dalam merumuskan isi dari Pancasila, ternyata ada 3 tokoh penting yang terlibat dalam mengusulkan isi dari dasar negara kita. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Yang kedua adalah Dr. Supomo. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno. Setelah melaksanakan sidang BPUPKI yang pertama, usulan-usulan dasar negara tersebut akhirnya dibawa ke satu peristiwa penting yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1945. Siapa saja yang menghadiri Piagam Jakarta? Di antaranya di dalamnya adalah Panitia 9 yang bertugas untuk mempersiapkan dan mematangkan usulan-usulan dasar negara tersebut. Dan akhirnya di dalam Piagam Jakarta yang berisi naskah pembukaan teks Undang-Undang Dasar 1945 terjadi perubahan pada alinea keempat yang di dalamnya adalah isi dari Pancasila juga. Nah, bagian mana dari Pancasila yang diubah? Kalian bisa lihat sila pertama yang sekarang kita tahu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya ternyata tidak berbunyi demikian. Seperti apa bunyinya? Yaitu seperti ini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, akhirnya sila tersebut diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan saat ini. Nah anak-anak, Pancasila tersebut telah dimasukkan ke dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang keempat. Setelah melewati proses Piagam Jakarta, akhirnya Pancasila disahkan dan ditetapkan oleh PPKI. PPKI menetapkan Pancasila pada tanggal 18 Agustus, yaitu tepat 1 hari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan. Nah, pada saat itu ternyata bukan hanya Pancasila saja yang ditetapkan. Sebenarnya ada 3 hal yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus. Yang pertama adalah membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu Presiden. Yang kedua adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar yang berlaku di Indonesia. Dan yang ketiga adalah menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pasangan presiden dan juga wakil presiden. Lalu di mana PPKI menetapkan Pancasila tersebut? Sebenarnya dengan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara tidak langsung Pancasila juga turut disahkan. Karena Pancasila itu terdapat dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang keempat. Anak, itu tadi adalah penjelasan secara singkat mengenai proses perumusan dan penetapan Pancasila. Tadi kan Miss Ica udah bahas seputar BPUPKI, Panitia 9, dan juga PPKI. Kira-kira apakah kalian tahu apa perbedaan dari ketiga organisasi tersebut?
Nah, sebagai tugas, silakan kalian cari tahu apa saja tugas-tugas dari ketiga organisasi tersebut dan carilah perbedaannya. Jangan lupa mengirimkan tugasnya pada link yang sudah tersedia. Itu dia video pembelajaran hari ini. Dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Stay positive and I'm Indonesia.